Anime Dabir Avit of Me Out. Saya bisa bahasa Ibrani sekarang gara-gara saya belajar sana ya. Tapi saya pastikan ini jasa saya asli ya. Jangan. Oh iya, hati-hati gini. Saya tinggal di Gaza 12 tahun ya. Saya kuliah di kampus tempat istilahnya kuliah. Ya, Sinwar kuliah, Abu Ubaidah kuliah. Jadi saya ini alumni. Ngeri semua. Ngeri nih. Dan saya kuliah jurnalistik di Indonesia. Kuliah jurnalistik di Indonesia, ke Gaza saya kuliah syariah. S1, saya kuliah lagi jurusannya unik, diploma. Jurusannya Asy'un al-Israiliyah, Israeli Affairs. Urusan keisraelan. Jadi di Gaza ada tuh, saya mempelajari Israel dari semua dimensinya, sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militer, sampai bahasa Ibrani, anime Dabir Avit of Me Out. Saya bisa bahasa Ibrani sekarang gara-gara saya belajar sana ya. Tapi saya pastikan ini jasa saya asli ya. Jangan. Iya. Ya karena kan Gaza lagi runtuh, jadi ijazahnya nggak bisa dicetak, Bang. Itu masalahnya. Tapi jangan tanya ke mana ijazahnya gitu kan. Karena sudah tertimbun dengan runtuhan. Tapi saya sudah tarik lagi yang online ada. Oh, ada yang online-nya. Iya, itu penting tuh. Om Roy suruh jangan jarang saya gitu. Karena kalau nanti Abang jadi presiden kan KPU minta. Intinya gini. Jadi gini. Seru juga nih orangnya. Ternyata. Tadi apa tanya jadi? Saya bertanya jadi. Nah, itu yang soal Gaza kenapa tidak runtuh? Apa kekuatannya? Kenapa ke Gaza sekuat itu? Ini sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan dengan logika. Makanya 2021 itu pernah ada seorang sosok yang dianggap ustadz besar. Dia ngomong gini di podium. Hamas itu kan kelompok kecil, organisasi kecil. Masih nggak bisa dihabisi oleh Israel yang memiliki semua persenjataan teknologi. Ya, akhirnya karena nalar dia tidak bisa mencerna, karena otak dia tidak bisa mencerna, akhirnya dia menyimpulkan, kalian tahu gak, Hamas itu adalah buatan Israel, buatan Yahudi, untuk melegitimasi serang-serang ke Gaza. Itu yang suka mancing itu. Terus. Itu saya buat konten, saya bilang, kalau kita membahas Gaza, kekuatan Gaza, jangan sombong hanya mengandalkan logika, gak akan nyambung. Kalau kita mau menganalisa kekuatan Gaza, jangan angkuh hanya mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe. Tapi coba lihat dari kacamata Al-Quran dan hadis. Karena mereka itu orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan memang ini keajaiban abad ini loh. 2 tahun mereka setelah, jangan lupa mereka itu diserang itu setelah diblokade belasan tahun loh. Sudah dilemahkan selama belasan tahun, dibuat lapar, perang 2 tahun, nggak selesai, nggak kalah, nggak habis. Dan luar biasa. Dalam manajemen konflik seperti ini ya, dalam istilahnya ilmu peperangan seperti ini, menang kalah itu kan, itu namanya apa istilahnya itu, lawan kata absolut, apa sih lawan kata absolut? Absolut kan pasti ya. Menang itu relatif. Relatif. Saya kelamaan di Gaza gini saya. Hilang, banyak ya kosakata hilang dari kepala saya itu. Jadi menang itu kan relatif ya. Setelah kehancuran habis-habisan Gaza, apakah dikatakan kalah ujungnya? Menang kalah itu dalam ilmu perang itu tergantung pertama lihat kekuatan dari masing-masing kubu. Kalau sama-sama setara, oh berarti bisa indikatornya adalah kehancuran dan casualty, jumlah kematian itu. Kalau setara. Tapi kalau yang kuat dengan yang lemah, beda indikatornya. Yang kuat ini dikatakan menang kalau dia berhasil memusnahkan si yang lemah, mengontrol penuh, ya, dan mengakhiri perang tanpa ada tuntutan apa-apa, gitulah. Itu indikasi kemenangan buat si kuat. Indikasi kemenangan buat si lemah bukan untuk mengalahkan si kuat, tapi bertahan. Kekuatan lemah kalau dia bertahan dalam perang melawan yang kuat, itu dia dikatakan menang. Apalagi gerakan perlawanan di Gaza ini tidak hanya bertahan, tapi dia memaksa si kuat untuk ikut berunding di atas meja perundingan dan memaksa mereka untuk menyetujui tuntutan si kecil ini. Lemah ini. Bang, kurang sekali. Kenapa banyak fitnah-fitnah yang terjadi tentang Gaza, tentang Hamas, yang justru dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang kita pikir dia seorang ustadz? Kenapa itu terjadi? Ya. Kenapa pemahamannya kok seperti itu? Gitu? Jadi gini, dalam konteks perang dan genosida, ya, ada tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan, termasuk dalam hal kolonialisme kan. Kalau dalam yang sejarah yang kita baca itu
perlu yang namanya misalnya orientalis gitu ya, mempersiapkan lahan untuk dijajah kayak Indonesia kan, masukin orientalis baru dijajah gitu lah. Orientalis ini fungsinya adalah menjajah pemikiran sebelum menjajah fisik. Fisiknya. Nah, orang-orang Muslim yang mengaku Muslim, tapi dia menggunakan narasi-narasi Barat, dia caplok mentah-mentah lalu dia gunakan untuk menyerang. Ini adalah indikasi dia sudah terjajah pemikiran. Oke. Nah, jadi dia banyak menggunakan sumber-sumber yang ya dari pihak musuh ditelan mentah-mentah. Contohnya misalnya, ya contoh kecil narasi yang selama ini beredar luas tentang Hamas Fatah misalnya. Nah, saya kalau ketemu dengan orang-orang pinter di Indonesia, orang cerdas, politisi besar bicara masalah Palestina, selalu mereka menggiringnya ke masalah Hamas Fatah. Iya. Kenapa Hamas Fatah nggak mau bersatu? Nggak bisa bersatu. Kata siapa Hamas Fatah nggak bisa bersatu? Baca di mana ente? Ya baca di berita-berita Barat. Iya. Ini salah satu kelemahan. Di framingnya. Framing gitu. seolah perpecahan Hamas Fatah itu sesuatu yang besar di Gaza itu. Enggak kok. Saya hidup di Gaza 12 tahun. Teman-teman saya orang Hamas, orang Fatah. Kita sholat bareng di masjid yang sama. Kita belanja bareng di pasar yang sama. Kita main futsal di lapangan yang sama. Hamas Fatah. Bahkan 2012 saya jadi saksi mata. Saya hadir diundang ke rumahnya Ismail Haniyah. Petinggi-petinggi Hamas menyambut delegasi dari tepi barat petinggi Fatah. Bertemu mereka, bersalaman, berpelukan, fakta rekonsiliasi. Kemudian mereka melebur. Tapi hal ini kan nggak diberitakan oleh. Kalau saya sih lebih percaya abang ini 12 tahun di Gaza dibanding Ustadz yang bacanya media sosial. Media sosialnya nggak jelas lagi. Langsung di sana Nggak juga. langsung. Ya. Bang, ini waktunya mepet ternyata ya. Aduh. Aku terakhir ya. Ya, Boleh ya? di antara saya satu ya. Ini karena nih produser udah ngasih kode nih. Kode gini. Mau ngajak makan. Nih Mas Hussein. Masih ada part 2 kayaknya ya. Masih harus ada part 2 sama Mas Hussein. Apa nih yang jadi harapan Mas Hussein untuk keberlanjutan aksi-aksi seperti Global Sumut Flotilla ini akan ada lagi nggak rencananya? Berangkat lagi nggak nih? Ya, belajar dari ketika kita di atas Laut Mediterania, itu kan gelombang demi gelombang terus bener Pak. Gerakannya pun harus bergelombang-gelombang. First wave, second wave. Dan bagi kami, ya gerakan ini gerakan short term. Ini gerakan jangka pendek untuk menjaga kewarasan kita aja lah gitu loh. Yeah. Tapi saya selalu katakan, stop, berhentilah bereaksi emosional, mulailah beraksi strategis. Ini perjuangan jangka panjang nih. Ya, kita akan gunakan seluruh cara melalui seluruh medan. Dan ingat kalau kita bicara Palestina, paling tidak kita harus melihat kita sebagai 3 sosok. 1, sosok manusia. Di mana ketidakadilan sedang dipertontonkan di depan mata kita sebagai manusia. Saya punya fitrah, namanya rasa kemanusiaan. Kalau saya nggak bergerak, maka percayakan lagi kemanusiaan saya. Jangan saya sudah tidak lagi manusia gitu kan. Sebagai manusia. Fungsi kedua, kita sebagai warga negara Indonesia. Gerakan-gerakan seperti ini, itu adalah cara kita menjalankan visi misi konstitusi kita. Jangan berhenti, nggak boleh berhenti kita. Kalau kita berhenti, kita membiarkan Palestina dijajah, kita sudah mengkhianati konstitusi kita. Pengkhianat kita itu. Pembukaan UUD Dasar 45 itu, Undang-Undang Dasar 45 jelas tuh. Makanya saya bayangin kalau sekarang Pak Bung Karno masih hidup, Bung Hatta masih hidup, itu kecewanya sama kita luar biasa itu. Kecewa sekali itu. Maka tugas saya ini adalah menjaga agar mereka nggak kecewa gitu loh. Jangan sampai kuburannya bergerak-gerak gitu karena Syahrir, Bung Karno, Hatta dan lain-lainnya itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya sebagai seorang muslim, wah ini lebih kuat lagi motivasinya. Indonesia negara muslim terbesar, penganut mazhab Syafi'i. Syafi'i orang mana? Imam Syafi'i itu orang Gaza. Orang lahir di Palestina. Gaza. Gitu loh. Jadi ini ada combo namanya. Combo motivasi buat saya. Yang combo lah gitu, gede banget ya. Iya, makanya kebangetan kalau saya harus berhenti. Kebangetan kalau kita nggak melanjutkan Global Sumut Flotilla. Ya. Kemarin saya ngisi orasi di Monas. Di depan Kedubes. Saya bilang gini, mereka mungkin berhasil membajak kapal-kapal kami dan menculik para aktivis kami. Tapi mereka lupa bahwa bagi kami warga Indonesia, kapal-kapal kami itu tidak hanya berupa kapal laut. Rumah-rumah kami adalah kapal-kapal tempat kami berlayar. Setiap ayah adalah nahkodanya, setiap ibu adalah navigatornya, dan setiap anak-anak adalah aktivis-aktivisnya yang akan terus berlayar, berjuang sampai blokade itu dicabut, diangkat, dan Palestina merdeka.
Ini semangat Global Smooth Flotilla yang harus kita aplikasikan di rumah kita. Ya. Merinding, Mas. Merinding ya. Anda masih nggak pengen untuk membela warga Palestina yang sedang dijajah? Nih dengerin nih, 12 tahun di Gaza yang udah membuka mata kita bahwa ini bukan sekedar perjuangan biasa, ini perjuangan yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Itu yang paling soal teritorial bukan aja, soal tapi teritorial, bukan soal kemanusiaan ya, Mas. macam-macam. Kalau orang-orang Barat saja, orang-orang Amerika Latin bisa berjuang sebegitunya, apalagi kita. Macamnya Syafi'i ternyata ya, Indonesia, dan ternyata dia orang Palestina. Orang Gaza. Orang Gaza. Bang Hussein, kita mesti lanjut dengan part 2. Saya kira ini masih mukadimah ini. Pengennya sih begitu. Cuman waktunya nih kita Ya. Terbatas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Hussein sama-sama. sudah bergabung sama Bikin Jangan Perang hari menyerah, ini. terus semangat karena kita juga butuh motivasi juga untuk terus menyuarakan Ya. perjuangan warga Palestina. Lanjutkan perjuangan Free Iya. Palestine. Free Palestine, insya Allah. Thank you semua. Tutup dong. Ya itu tadi kita sudah berbincang-bincang sama Mas Hussein Gaza. Tentunya kita terus berharap bahwa kemerdekaan di Palestina ini bisa segera terwujud, gencatan senjata juga bisa segera diwujudkan gitu ya Mas Gaib ya. Ya. Dan saya Diandra Mukni, Saya pamit Gaib undur diri. Sigit. Bye-bye semua. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum.